A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Akibat Sumpah Palsu dan Melangkahi Mayat Istri. Cerita ini ditulis oleh Sophia Baikwini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sudut pandang Salima. Pagi itu terjadi kehebohan di rumahku yang berasal dari kamar Tante Ira. Entah apa yang terjadi, aku hanya mendengar dia menjerit histeris, meraung pilu. Mungkin perempuan itu stres mendadak, atau dia tengah bertengkar dengan ayahnya Jafir. Tapi aku merasa aneh saat Biwarsi berkata kalau dia diminta membereskan kamar Tante Ira yang penuh dengan potongan rambut. Sementara Tante Ira pergi tergesa dengan selendang menutupi kepalanya. Apa ayahnya Jafir yang memotong rambut perempuan itu? Tapi aku tak melihat sosoknya keluar kamar pagi ini. Gak tahu juga, Non. Tapi tadi Bu Ira kayaknya buru-buru banget. Dia pakai kemeja bapak. Sepertinya celananya juga. Rambutnya ditutupi selendang. Terus pakai kacamata hitam gitu. Aneh banget. Padahal tadi pagi bapak dan ibu sepertinya bertengkar. Jelas Biwarsi. Sebelum pergi dia nggak ngomong apa-apa, Bi. Enggak, Non. Cuma tadi pas Bibi beresin kamarnya, dia tanya siapa yang tadi malam masuk kamarnya. Bibi jawab nggak tahu. Dia malah bilang kita sekongkol. Aneh kan, Non? Biwarsi memandangku bingung. Sudahlah, gak usah dipikirin, Bi. Ribet ngurusin tuh nenek sihir. Lebih baik Bibi masak yang enak untuk kita makan. Tanya Jafir mau makan apa. Dan tolong pada Mbak Mir, selama saya pergi tolong jangan tinggalkan Jafir sendiri. Siap, Non. Biwarsi mengangguk. Aku kembali ke kamar, menyiapkan hal yang harus kubawa untuk bertemu pengacara baruku terkait laporan keracunan Jafir dan juga audit keuangan perusahaan. Aku meminta untuk diadakan audit ulang, seiring dengan menurunnya kepercayaanku pada Om Bahtiar saat ini. Alhamdulillah, semuanya lancar. Bukti-bukti dari rumah sakit ku berikan semuanya. Juga sisa coklat yang ada di tangan Jafir sewaktu dia keracunan. Juga CCTV di rumahku. Setidaknya itu cukup untuk laporan awal. Sisanya aku akan berusaha untuk mendapatkannya jika dibutuhkan. Sah, Om mau bicara serius dengan kamu. Kita bertemu di kafe biasa ya, pintanya. Aku pun menyanggupinya. Berpikir kalimat apa yang akan kugunakan agar dia tak curiga akan rencanaku di belakangnya. Singkat cerita, dengan mengumpulkan keberanian, akhirnya aku menemui Om Bahtiar. Kepalaku dipenuhi rasa penasaran dan kecurigaan padanya. Kami bertemu di kafe tak jauh dari rumah, karena aku masih khawatir pada kesehatan Jafir. Kamu serius mau membawa kasus ini ke jalur hukum? Tanya Om Bahtiar menatapku lekat. Iya, Om. Sepertinya hanya itu jalan satu-satunya. Tugasku menatap balik wajahnya untuk sedikit mencerna apa sebenarnya yang diinginkan pengacara muda keluargaku ini. Baguslah kalau begitu, jawab Om Bahtiar pelan. Lagi pula Julian harus mempertanggungjawabkan semuanya.
Rasanya tak adil pada semua karyawan kalau papaku itu melenggang tanpa hukuman. Biar jadi pelajaran juga kalau aku tidak akan pandang bulu dalam menegakkan keadilan. Siapapun kalau jahat ya harus dihukum, ujarku cepat. Om Bahtiar mengangguk. Sah, Om ke toilet dulu sebentar ya. Kebelet ini. Pria bertubuh tinggi besar itu bergegas menuju toilet. Sampai-sampai dia lupakan ponselnya. Tak berapa lama benda hitam itu berbunyi dengan sedikit getaran. Kulirik layarnya, nampak di sana tertera jelas. Haniku memanggil. Ternyata foto profilnya familiar sekali bagiku. Tante Ira. Iya, perempuan berkacamata hitam dengan lidah melet itu adalah tanteku. Segera ku cocokkan dengan nomor perempuan itu yang ada di ponselku. Ternyata sama persis. Kenapa Tante Ira menelpon Om Bahtiar? Lalu kenapa juga Om Bahtiar menyimpan nama Tante Ira dengan sebutan Haniku? Padahal jelas-jelas dia adalah istri dari ayah tiriku. Otakku mencerna cepat kemungkinan yang ada. Salima, semua bisa terjadi. Mungkin benar yang dikatakan mama malam itu. Jika lawanku adalah orang-orang kuat dan berpengaruh. Tapi kenapa harus Om Bahtiar? Orang yang selama ini kami percayai sebagai pengacara keluarga. Apakah ini yang disebut dengan konspirasi? Kepalaku mendadak serasa mau pecah menerkanya. Entah apa maksudnya. Om Bahtiar begitu bernafsu membawa Julian ke meja hijau. Sedangkan pada kasus Jafir dia justru menekanku agar tak lagi mempermasalahkannya. Sungguh mencurigakan tingkahnya ini. Tiba-tiba aku kepikiran merubah rencana. Setidaknya aku harus tahu reaksi Om Bahtiar jika mendadak aku mengatakan semuanya. Kau bengong Sah. Om Bahtiar sudah kembali dari toilet. Aku mencoba bersikap wajar, seperti pada awal kami bertemu tadi. Masalah kita sudah clearkan. Kamu sudah setuju kalau kasus penggelapan uang itu kita bawa ke ranah hukum. Pria bertampang perlente itu seakan ingin kembali memastikan akan keputusan akhirku. Aku mengangguk. Tapi aku mau masalah keracunan Jafir juga dibawa ke jalur hukum. Tapi karena ini tindakan kriminal yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan, terpaksa aku mencari pengacara baru Om. Biar Om lebih fokus pada masalah perusahaan. Loh, kok bisa Sa? Kenapa nyari pengacara lain? Om ini pengacara resmi keluargamu loh, ujarnya tegang. Iya, aku tahu Om. Tapi gak dilarang juga kan kalau aku pakai pengacara lain. Semuanya sah dan tidak melanggar hukum kan? Aku balik bertanya. Bukan begitu Sa. Kalau menurut Om, Jafir kan sudah pulih. Tidak ada hal yang harus dikhawatirkan lagi. Lebih baik kasus itu ditutup saja. Yang penting sekarang kalian harus waspada, bahkan terhadap papa tirimu sendiri Sah, ujar Om Bahtiar panjang lebar. Semua sudah saya serahkan pada pihak pengacara Om. Terserah mereka saja. Jika ada temuan baru, maka sudah sepantasnya orang yang berniat mencelakai kami diberikan hukuman setimpal juga. Bukan hanya para koruptor di perusahaan. Dan aku mau kasus ini menjadi lebih jelas. Siapa sebenarnya tujuan mereka? Karena aku tak yakin kalau mereka mau meracuni Jafir. Pasti ada target lainnya. Tukasku datar. Om Bahtiar nampak mendadak gelisah. Seringkali dia mengusap hidung bangirnya dengan jari telunjuk.
Kalau itu maumu, Om sih terserah saja. Tapi kalau itu murni kecelakaan, kamu pasti akan merasa malu. Apalagi kalau sampai ada yang tersinggung dengan laporanmu itu, Sah. Aku udah siap dengan semua resikonya, Om. Bismillah saja. Aku serahkan semuanya pada Allah. Jawabku tegas. Om Bahtiar tak berkata-kata lagi. Dia pamit dengan wajah lunglai. Aku pun kembali ke rumah. Saat tiba di sana, Jafir mendekat padaku. Dia menyerahkan sesuatu yang sedari tadi dipegangnya. Ini dari Papa, Kak, ujarnya pelan. Beringsut mendekat padaku. Dengan dahi berkerut aku membuka bungkusan itu. Mataku terbuka lebar saat tahu apa isinya. Ponsel milik mamaku ternyata. Ada sebuah kertas not berwarna kuning. Bertuliskan kalimat singkat di atasnya. Sah, bukalah ponsel itu. Mungkin kamu akan menemukan titik terang kenapa mamamu pergi ke sekolah untuk mencarimu di hari kematiannya. Dek. Jantungku berdegup keras. Sekarang di mana Papa, Dek? Tanyaku panik. Bapak pergi, Non. Katanya nanti malam baru pulang. Mbak Miranti yang menjawabnya. Julian, apa yang kamu sembunyikan dariku? Singkat cerita, Salimah. Terdengar jeritan Tante Ira melengking di sore itu. Dia menggedor pintu kamarku. Aku yang baru saja selesai mengerjakan tugas akhir sekolah hanya bisa mengedekan bahu. Sungguh tak tahu sopan santun. Ada apa, Tante? Aku membuka pintu. Nampak Tante Ira dengan wajahnya yang garang menatapku penuh kebencian. Kamu kan yang nyuruh orang ambil mobilku. Biji mata bulat itu seakan hendak meloncat dari kelopaknya. Oh, itu masalahnya. Iya. Memang kenapa? Aku balik bertanya. Tentu saja perempuan itu makin emosi. Kurang ajar kamu. Berani-beraninya ngambil mobil orang sembarangan. Kualat kamu, Sah. Geramnya. Yang kualat itu Tante. Ngambil suami orang sembarangan. Aku tertawa kecil. Dia mendelik padaku, lalu berujar ketus. Tahu apa kamu anak kecil? Sekarang mana kunci mobilku, hah? Kembalikan, atau kamu akan menerima akibatnya. Dia mengancamku. Tante, sadarlah. Mobil itu punyaku. Atas namaku. Kapan saja aku bisa mengambilnya. Selama ini Mama hanya meminjamkannya pada Tante. Jadi kalau ku ambil lagi Tante harus ikhlas. Itu bukan punya Tante pribadi. Lagian kalau susah gak usah sok-sokan naik mobil mahal. Naik taksi saja. Aku juga yang punya banyak mobil. Seneng kok naik taksi. Jadi udahlah gak usah drama. Kudorong tubuhnya keluar kamar. Lalu kututup pintu dengan keras. Kurang ajar kamu, Sah. Awas saja. Aku jamin kamu bakal membayar penghinaan kamu hari ini. Tante Ira menggedor pintu. Karena ku diamkan saja, akhirnya perempuan serakah itu pergi juga. Singkat cerita, ku tanda tangani beberapa dokumen pelaporan kasus Jafir, menyerahkan bukti yang ada pada pengacara. Dalam CCTV terlihat Tante Ira lah yang mengendap masuk ke kamarku pagi itu setelah aku pergi sekolah. Aku sengaja di awal mengatakan kalau CCTV di rumah kami rusak untuk menjaga agar orang yang terlibat di dalamnya tidak mengusik keberadaan benda itu. Dan ternyata dugaanku benar.
Tante Ira sendiri nampak tenang saat kejadian itu berlangsung. Dia seolah yakin tak akan ada bukti apapun yang bisa menyeretnya. Aku berharap setelah bukti kuserahkan dan laporan resmi, perempuan itu segera bisa dipanggil oleh pihak yang berwajib. Tak sabar rasanya melihatnya meringkuk di penjara. Sementara audit ulang terpaksa dibatalkan karena banyak bukti yang sudah tidak otentik. Aku hanya menemui beberapa karyawan kepercayaan papanya Jafir untuk mengetahui hal yang sebenarnya. Mereka yang tahu bagaimana sepak terjangnya di kantor selama ini. "Non, boleh saya bicara sebentar?" tanya seorang karyawan, menghampiri saat aku tengah istirahat setelah aktivitas panjang di kantor ini. Aku mengangguk. "Maafkan kalau saya lancang. Saya Widodo, kepala security, juga menjabat sebagai asisten pribadinya Ibu Ira di kantor ini," jelasnya. "Oh, jadi Ira punya asisten pribadi?" Dia mengangguk. "Saya juga kenal baik dengan bukan ayah. Dulu sebelum kerja di kantor, saya sopir pribadinya Bapak." "Apa yang mau Bapak katakan?" "Saya cuma mau bilang, sepertinya non salah kalau harus mencurigai Bapak. Dalam hal keuangan saya yakin Bapak orangnya bersih. Selama saya ikut dengannya tak sekalipun saya melihat, mendengar Bapak membicarakan keuangan. Ibu saja sangat percaya sekali pada Bapak. Bahkan bukan ayah pernah bilang kalau Pak Julian adalah satu-satunya orang yang dia percayai dalam hal keuangan. Tapi buktinya dia menggelapkan uang perusahaan, Pak," ujarku kesal. "Itu yang mau saya bahas sekarang. Apa yang Bapak ketahui sebenarnya?" tanyaku tak sabar. "Beberapa bulan lalu, saya diminta Bu Ira untuk mencetak beberapa berkas. Saya pikir awalnya itu permintaan Pak Julian. Tapi saya lihat sendiri, Bu Ira menandatangani berkas-berkas itu tanpa sepengetahuan Pak Julian." "Bapak yakin akan hal itu?" "Saya yakin, Non. Yakin sekali. Dan saya pernah mendengar mereka bertengkar karena masalah ini. Pak Julian marah besar ketika tahu Bu Ira melakukan itu semua." "Apakah kejadiannya setelah mereka menikah?" "Pemalsuan dokumen dilakukan Bu Ira saat Ibu Kanaya masih ada. Dan pertengkaran mereka terjadi setelah Bu Kanaya tiada. Saya tidak tahu pasti apa mereka sudah menikah atau belum. Karena karyawan kan baru tahu akhir-akhir ini saja pernikahan mereka itu." Aku tercenung. Bagaimana ini? Sementara Om Bahtiar sudah menyerahkan semua bukti yang ada ke pihak yang berwajib. Mungkin beberapa hari ke depan papanya Jafir akan segera diciduk juga. Singkat cerita, ponselku tak berhenti berbunyi. Padahal baru saja aku tiba di rumah. "Halo, halo, Salimah." Terdengar suara Om Bahtiar yang bernada kalut. "Iya Om, ada apa ya?" "Kenapa kamu ngajuin berkas kasus Jafir tanpa sepengetahuan saya, Sah?" tanyanya dengan sedikit kesal. Itu karena saya lihat Om sudah terlalu sibuk dengan urusan hukum perusahaan. Jadi saya cari pengacara yang bisa menghandle kasus keracunan Jafir. Seenggaknya Om bisa lebih fokus pada kasus lain dulu," jawabku datar. "Tidak bisa begitu dong, Sah.
Saya kuasa hukum keluargamu yang resmi. Kamu tidak bisa seenaknya saja. Dan sekarang kamu tahu, kalau Tante Ira mendapatkan surat panggilan karena pelaporanmu itu, harusnya kamu mikir sebelum bertindak sendiri. Maaf Om, dipanggil enggaknya itu karena bukti yang ada. Lagi pula kalau Tante Ira tidak bersalah, ya dia nggak usah khawatir. Katakan saja yang sebenarnya pada polisi. Beres kan? Salimah, tidak semudah itu, Sa. Kasus kalau sudah masuk BAP, bakal susah lagi keluarnya. Kamu mana paham hukum, Sa? Kamu masih anak remaja. Kasihan kan tantamu itu. Masa kamu tega sih? Om harap kamu bisa nyambut laporan sebelum kasus ini naik ke tingkat selanjutnya. Ucap Om Batiar penuh penekanan. Maaf Om, sepertinya tidak bisa. Dan saya tanya sekarang, Om ini pengacara saya atau pengacara Tante Ira? Kalau mau jadi pengacara Tante Ira, maka hari ini juga saya akan stop keuangan. Dan saya akan kirimkan surat tanda pemberhentian Om sebagai pengacara keluarga kami. Kali ini aku mengatakan semuanya dengan gamblang. Tapi Sah, saya sibuk Om. Maaf, bicarakan saja dengan Pak Zainal. Dia pengacara saya sekarang. Pesangon dan yang lainnya akan dikirim setelah Om menandatangani semua berkasnya. Tolong kembalikan juga kendaraan dinas yang dipinjamkan Mama secepatnya. Kurang ajar kamu Sah. Berani-beraninya kamu bermain api dengan pengacara senior seperti saya. Tunggu saja pembalasan saya nanti. Sudah dulu Om, saya banyak pekerjaan. Lalu hubungan itu kuputuskan. Masih kudengar dia memaki, mengeluarkan sumpah serapah, berkali-kali memanggil namaku, sebelum telepon benar-benar terputus. Kini aku tahu di balik kata-kata manis Om Batiar, ternyata dia punya sisi gelap yang menyeramkan. Setelah semua beres sesuai dengan yang aku harapkan, aku kembali pulang. Aku lupa kalau tadi pagi sebelum berangkat aku tidak sempat menemui adikku. Pasti dia marah dan mencariku sekarang. Jafir, maafkan kakak sayang. Karena akhir-akhir ini kita jarang ada waktu untuk bersama. Kakak sejanji kalau masalah ini beres, kita akan berlibur, berkemah seperti yang Jafir mau. Kakak janji sayang. Sesampainya di rumah, aku kaget melihat seisi rumah yang teramat berantakan, khususnya kamar almarhumah mamaku. Siapa yang mengacak-acak kamar Mama, Bi? Tanyaku pada Biwarsi. Bu Ira Non. Dia marah-marah. Maksa buka berangkas pakai obeng. Juga sebelum pergi, dia maksa masuk kamar Nonsah. Minta kuncinya sama saya. Tapi gak saya kasih. Jawab Biwarsi. Tante Ira, padahal tadi aku sempat berpikir kalau itu adalah kelakuan papanya Jafir. Sekarang di mana Jafir? Aku baru sadar kalau adikku tidak kulihat sedari tadi. Anu Non. Tadi Bu Ira bilang mau ngajak jalan-jalan Den Jafir ke minimarket sebentar. Apa? Tante Ira bawa Jafir pergi? Kenapa Bibi izinkan? Aku mulai khawatir. Kata Bu Ira papanya mau ketemu Jafir. Kan sudah beberapa hari bapak gak pulang. Dan Jafir nanyain terus. Astagfirullah.
Aku sedikit shock. Pikiran buruk pun mulai menghantuiku. Mana Mbak Mir? Mir ikut juga non. Tadi pagi Den Jafir gak mau pergi kalau gak sama Miranti. Kenapa Bibi gak hubungin saya? Aku kalang kabut. Bu Ira bilang dia akan menghubungi Nonsah. Makanya saya gak telpon. Astagfirullah. Jafir, di mana kamu dek? Gumamku. Mondar mandir tak tentu. Rasa lelah hilang sudah. Berganti dengan panik luar biasa. Jam berapa mereka pergi Bi? Kira-kira jam 9 pagi non. Ya Allah, sekarang sudah jam 3 sore. Kalau dibawa pergi, pasti adikku sudah ada di luar kota sekarang. Aku mencoba menelpon Tante Ira, berharap dia benar-benar membawa Jafir ketemu papanya. Tapi nomor itu sudah tidak aktif. Lalu ku coba juga untuk menghubungi nomor ponsel Mbak Mir. Operator mengatakan jika nomor yang Anda tuju berada di luar jangkauan. Bahkan WhatsApp Mbak Mir menyatakan jika pengasuh adikku itu terakhir kali aktif pada pukul 9.30 pagi. Lalu aku harus menghubungi siapa? Tubuhku lemas tiba-tiba. Papanya Jafir. Ya, aku harus menghubunginya. Setidaknya dia mungkin tahu kemana Tante Ira membawa adikku pergi. Dengan tangan bergetar ku coba menghubungi nomornya, tapi tidak aktif. Akhirnya aku mengirimkan pesan padanya, karena tak tahu lagi harus berbuat apa. Pah, apa Jafir ada denganmu? Kata Biwarsi tadi pagi Tante Ira membawanya pergi untuk bertemu denganmu. Jika ada tak apa, antarkan saja sebelum pukul 7. Kalau tidak ada tolong kabari aku secepatnya. Dengan perasaan tak menentu, pesan itu pun kukirimkan. Masih centang 1. Aku menunggu dengan gelisah. Singkat cerita, Biwarsi memaksaku untuk makan malam, tapi aku sama sekali tak berselera. Pikiranku tertuju pada Jafir saja. Bagaimana, di mana dan dengan siapa dia sekarang? Aku takut sekali kalau Tante Ira melakukan hal-hal yang jahat padanya. Jika dia tega membunuh mama yang sudah pasti adalah kakak kandungnya, pasti dia akan melakukan hal yang lebih tega lagi pada adikku. Adik, ini kakak sayang. Di mana kamu sekarang? Pulanglah dek, kakak kangen. Aku bicara sendiri, bolak-balik ke kamar dan mengitari ruangan yang biasa dipakai adikku untuk bermain. Terdengar suara dari kamar Jafir. Sepertinya ada benda yang terjatuh. Sigap aku berlari menuju ke sana. Sesampainya di sana aku terdiam. Tak ada hal apapun. Hanya ada buku gambar yang masih tergeletak di atas meja. Sepertinya dia tengah mengerjakan itu sebelum pergi. Lamat ku tatap gambar itu. Seorang pria berada di tengah, 2 orang anak di sisinya. Seorang anak perempuan berambut panjang nampak erat memegang tangan pria itu. Juga anak laki-laki di sisi kirinya. Mereka tampak bahagia. Sedangkan di atas ada makhluk bersayap bertuliskan kata Mama. Tubuhku kaku seketika. Maafkan kakak sayang. Aku tahu Jafir tak suka melihat caraku memperlakukan papanya. Mungkin dia kesal karena sering mendapatiku mengumpat pria menyebalkan itu. Tapi semua ada alasannya. Dan Jafir belum cukup umur untuk memahaminya. Aku melangkah menuju tempat tidur adikku. Kusap spraynya dan kuciumi bantal yang biasa dia pakai. Masih ada sisa aroma tubuhnya di sana. Aroma bocah.
dengan wajah yang tak pernah lepas dari senyuman saat menyambut kedatanganku tiba di rumah ini. "Kakak," aku mendengar suara Jafir memanggil. Begitu dekat seakan dia ada di kamar ini. "Kakak jangan menangis. Aku di sini." "Adik, sayang, di mana kamu?" Aku bangkit berputar mencari asal suara tersebut. Hening, tak ada suara apapun. Pukul 12 malam. Aku masih tak bisa tidur. Sudah kubicarakan dengan pengacaraku. Jika Jafir tidak ada kabar dalam 24 jam, mereka akan melaporkan kejadian ini ke kantor polisi dan akan membuat laporan kehilangan atas diri adikku. 24 jam. Haruskah selama itu? Jika benar Jafir diculik dalam jangka selama itu, pastinya pelaku sudah membawanya entah kemana. Dalam bayanganku hal buruk saja yang akan menimpa adikku itu. Tuhan, lindungi Jafir. Aku mohon. Dia satu-satunya harta paling berharga bagiku. Aku tak peduli dengan apa yang kumiliki saat ini. Aku rela kehilangan semuanya, asal dia baik-baik saja. Tuhan, bawa kembali Jafir padaku sekarang. Doa dan harapanku tak putus untuk adikku. Semoga dia selalu ada dalam lindungan Sang Maha Pemilik segalanya. Aku tahu Tuhan menyayangi kami dan masih ingin kami bisa hidup bersama untuk saling melengkapi. Tak bisa kubayangkan bagaimana kalau adikku itu pergi. Runtuhlah duniaku ini. Setelah mama hanya dia satu-satunya orang yang paling kusayangi di dunia ini. Jafir jadi alarm dalam aku bersikap. Dia yang bisa menenangkan amarah saat ku gundah, pereda emosi saat aku tak sadar diri. Tuhan, lindungi dan jaga dia untukku. Tenang dulu, Sah. Kalau Jafir diculik, pastinya tantemu punya hal yang ingin ditukar dengan sesuatu yang dipikir sebanding dengannya. Jadi pastinya tidak akan jauh-jauh dari masalah uang. Kita tunggu saja. Tim pengacara menenangkanku. Tapi tidak bisa begitu. Bagaimana aku bisa tenang sedangkan aku tak tahu di mana Jafir berada? Hampir pukul 00, terdengar suara mobil memasuki pelataran rumah. Dadaku berdebar kencang. Aku menunggu siapa orang yang datang malam-malam begini ke rumahku. Hingga aku mendengar suara seseorang memanggil namaku. Sah, Salimah. Papa, itu suara papanya Jafir. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.